Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 1. Ini adalah bab karbohidrat ya, Dek. Kita bisa buka halaman 170. Saya ambil dari buku Intan Pariwara nomor 1. Perhatikan monosakarida berikut ya, yang termasuk aldosa ditunjukkan oleh angka. Aldosa itu artinya suatu karbohidrat, di sini mintanya monosakarida ya. Aldosa itu artinya mengandung gugus aldehid, begitu deh. Manakah yang mengandung gugus aldehid? Yang pertama pasti glukosa. Glukosa adalah monosakarida yang memiliki aldehid ya. Bentuknya seperti ini adalah bentuk Fischer-nya. Kayak gini, ini aldehidnya, ini gugus aldehid. Nah, lalu ke bawah ada COH. Ya. Sini ada CHOH. Ke samping ada COH. Nah, di sini adalah CH2OH. Nah, ini salah satu bentuk glukosa ya. Di sini adalah D-glukosa. Ya. Ini adalah gugus aldehidnya di sini. Nah, maka satu betul, yang ada satunya betul. Maka ini salah ya. Cek nomor 2. Manosa. Manosa itu juga memiliki gugus aldehid. Manosa seperti apa? Manosa itu mirip dengan aldehid ya. Manosa itu seperti ini. Ada gugus aldehid juga di atas. Lalu ke bawahnya ada CHOH. Ke bawah lagi ada CHOH lagi. Nah, ke bawah ada COH. Lalu ada CH2OH. Inilah manosa. Ya guys, ini gugus aldehidnya di sini. Maka poin 2 juga betul. Fruktosa. Fruktosa itu bukan gugus aldosa. Karena di dalam fruktosa itu ada gugus keton. Ya. Yang syaratnya aldosa itu nggak boleh ada ketonnya. Oke ya guys. Fruktosa seperti apa Mbak? Fruktosa itu seperti ini ya Dek. Dia memiliki dua gugus ya. Pertama ada gugus aldehid, yang kedua ada gugus ketonnya. Itulah fruktosa ya. Ke bawah ada C-nya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, di sini ada H, ini OH. Lalu di sini ada OH. Di sini ada OH. Di sini adalah CH2OH. Ya, inilah fruktosa. Oke ya guys. Ada gugus aldehid dan ada gugus keton. Oke, 3 salah. Yang ada 3-nya salah. Ya, 1, 2, 4 atau 5. Ribulosa. Ribulosa itu memiliki gugus aldehid atau tidak? Ribulosa itu adalah salah satu monosakarida yang berjumlah C-nya 5 dan mengandung gugus keton. Gitu ya. Maka 4 salah. Jawabannya adalah C. Oke? Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Kelompok karbohidrat berikut yang tergolong di sakarida. Kalau di sakarida itu hafalkan males. Nah, apa tuh Mbak maksudnya? Maltosa, laktosa, dan sukrosa. Nah, hafalkan males. MLS, males. Maltosa adalah disakarida yang terhidrolisis menjadi 2 monosakarida yang sama, yaitu glu-glu, glukosa-glukosa. Kalau laktosa itu glugal, terhidrolisis menjadi glukosa-galaktosa. Kalau sukrosa itu adalah glu-fruk, terhidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Gitu ya guys. Maka nomor 2 jawabannya adalah B. Males. Maltosa, laktosa, sukrosa. Nomor 3, diketahui beberapa sifat karbohidrat sebagai berikut. Sifat amilum. Amilum itu salah satu jenis polisakarida. Ya. Nah, maka jawaban yang tepat itu apa ini? Warna biru jika direaksikan dengan iodin. Ya, saya lebih prefer kedua dulu ya. Amilum jika bereaksi dengan iodin itu akan menghasilkan warna biru. Itu betul? 2 betul. Maka ini nggak ada 2-nya salah. Cek nomor 3 atau nomor 4 yang betul ya. Jawabannya adalah 2 dan 4 ya. Nomor 3 itu adalah poin D.
Kenapa? Daya reduksinya sangat lemah. Ya, karena amilum bukanlah gula pereduksi. Amilum bukan gula pereduksi. Makanya dia daya reduksinya atau reduktornya itu lemah ya, karena dia bukan gula pereduksi. Kenapa bukan gula pereduksi? Gula pereduksi itu adalah gula yang memiliki gugus aldosa yang bebas ya. Sedangkan pada amilum, gugus aldehidnya tidak bebas ya. Maka jawabannya adalah 2 dan 4, bukan gula pereduksi. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Rangga melakukan identifikasi karbohidrat dalam suatu sampel bahan makanan di laboratorium. Saat diuji dengan reaksi Tollens, sampel tersebut menghasilkan endapan perak. Ya, kalau diuji dengan Tollens, menghasilkan endapan cermin perak, maka mengandung gugus aldehid. Begitu ya, aldehid, menurut saya salah. Mengandung gugus aldehid. Ya, reaksi positif dengan Tollens maupun Fehling itu mengandung gugus aldehid ya. Oke, lanjut. Sementara itu, saat direaksikan dengan reaksi Seliwanov, kalau direaksikan dengan Seliwanov, kok dia menghasilkan warna merah, maka artinya senyawa karbohidrat tersebut mengandung gugus keton. Begitu guys. Berdasarkan identifikasi tersebut, sampel yang diuji Rangga mengandung fruktosa. Nah, karena fruktosa itu memiliki gugus aldehid sekaligus keton. Tadi pada poin ke-1 ya, saya sudah tuliskan strukturnya untuk fruktosa. Oke ya guys, jawabannya adalah E. Kita masuk ke soal nomor 5. Karbohidrat yang tersusun atas 2 jenis molekul monosakarida yang sama. Ini berarti termasuk disakarida. Ya, tadi saya sudah bahas ya di nomor 2 kalau nggak salah. Silakan kalian simak kembali. Disakarida itu terbagi menjadi 3 ya, males, maltosa, laktosa, dan sukrosa. Yang terbentuk atau terurai menjadi 2 jenis monosakarida yang sama itu adalah maltosa. Ya. Nomor 6. Pasangan yang tepat antara jenis karbohidrat dan hasil identifikasinya. Apakah glikogen menghasilkan warna coklat saat diuji dengan iodin? Oke. Untuk polisakarida itu ada amilum, ada glikogen ya, ada glikogen, dan ada dextrin ya. Kalau diuji coba dengan iodin, maka untuk amilum akan menghasilkan warna biru. Kalau untuk glikogen, itu akan menghasilkan warna coklat. Dan kalau direaksikan dengan dextrin, nanti akan menghasilkan warna merah. Nah, begini ya guys. Oke, sekiranya bisa membantu. Glikogen direaksikan dengan iodin menghasilkan warna coklat. Betul banget ya Dik ya, ini glikogen menghasilkan warna coklat jika direaksikan dengan iodin. Oke, maka jawabannya langsung ketemu A. Kita cek nomor 2 ya. Nomor B, sorry. Kita cek poin B ya. Tidak menghasilkan cermin perak saat diuji dengan Tollens. Laktosa. Laktosa itu adalah disakarida yang mengandung gugus aldehid bebas, maka harusnya bereaksi positif dengan Tollens. Ya, menghasilkan endapan cermin perak. Maka ini salah. Selulosa menghasilkan endapan merah bata dengan bereaksi Fehling. Tidak. Selulosa itu adalah bukan gula pereduksi. Harusnya tidak bereaksi dengan Fehling. Galaktosa ya, ini galaktosa tidak menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu saat diuji dengan molis. Uji molis ini adalah uji dasar untuk karbohidrat. Semua karbohidrat, monosakarida, disakarida, dan polisakarida, kalau diuji molis, ini adalah berarti uji dasarnya untuk karbohidrat ya, maka akan menghasilkan kompleks ungu. Nah, galaktosa itu kan sebuah karbohidrat. Harusnya kalau bereaksi dengan molis menghasilkan kompleks ungu. Begitu. Harusnya menghasilkan. Lanjut E. Glukosa menghasilkan warna merah saat diuji dengan reaksi Seliwanov. Seliwanov itu untuk mereaksikan bahwa di dalam larutan tersebut mengandung gugus keton.
Padahal glukosa ini adalah gugus reduksi atau gugus yang mengandung aldehid. Harusnya dia tidak bereaksi positif dengan Seliwanov, tidak menghasilkan warna merah maksudnya. Begitu ya guys. Inilah penjelasan nomor 6. Saya lanjut ke nomor 7. Pada senyawa manosa dikenal bentuk D manosa dan L manosa. Perbedaan antara kedua senyawa tersebut adalah sebenarnya itu D sama L itu ditandai dengan ciri-ciri letak OH pada C yang terakhir. Misalkan saya punya ada COH. Saya untuk gambarkan glukosa aja ya. Lalu ke sini ada COH, CH, di sini ada COH, ini tunggal. Lalu ada CH2O. CH2OH, Ya, ini disebut D-glukosa. Kenapa dia dikatakan D-glukosa? Karena letak OH di C terakhir itu berada di posisi kanan. Begitu guys. Nah, jadi kalau nanti L-glukosa, maka OH di C terakhir itu berada di sisi kiri. Begitu guys. Ya, jadi poin 7 jawabannya adalah E, letak gugus OH pada atom C kiral terakhir. Itu yang menunjukkan bahwa dia D atau L. Paham ya? Kita lanjut. Nomor 8. Walaupun mempunyai gugus keton, fruktosa dapat bereaksi dengan reaksi Benedict. Hal ini disebabkan karena gugus keton mampu bertautometri dalam bentuk enadiol. Nomor 9 ya. Suatu karbohidrat memiliki struktur di samping pernyataan yang tepat mengenai karbohidrat tersebut. Untuk gambar ini setahu saya, nomor 9 ini adalah sebuah fruktosa Sebuah fruktosa dalam bentuk furanosa. Ini bentuk fruktosa dalam bentuk furanosa. Ya, tidak ada ikatan rangkap semuanya tunggal di sini. Nah, fruktosa itu adalah salah satu gula yang paling manis gitu. Ya wis jawabannya adalah A. Nanti kalian silakan cek and recheck Coba kita cek poin B. Bereaksi negatif dengan Seliwanov, salah fruktosa itu kan mengandung gugus keton. Harusnya bereaksi positif menghasilkan merah kalau ditambah dengan Seliwanov. Tergolong gula aldosa, tidak karena fruktosa itu memiliki gugus keton. Kalau aldosa itu murni aldehid saja, tidak ada ketonnya maka salah juga. Dapat terhidrolisis menghasilkan 2 molekul yang sama, yaitu glukosa. Yang menghasilkan 2 molekul glukosa itu adalah maltosa. Maltosa kalau terhidrolisis menjadi glukosa dan glukosa. 2 monosakarida yang sama. Oke ya guys. 10. Bagaimana ini? Suatu karbohidrat jika direaksikan dengan reaksi Fehling menghasilkan endapan merah bata, maka karbohidrat tersebut merupakan gula pereduksi atau gugusnya aldehid kandungannya. Lalu jika dihidrolisis menghasilkan 2 jenis karbohidrat yang berbeda. Maka ini poin kedua tadi sudah bahas Dia sebuah disakarida, kita hafalkan males, maltosa, laktosa, dan sukrosa. Ya, ini terhidrolisis menjadi glukosa dan glukosa, glukosa dan galaktosa, glukosa dan fruktosa. Yang gula pereduksi atau gula yang mengandung aldosa itu adalah maltosa dan laktosa. Itu dikatakan gula pereduksi. Karena di sini hanya mengandung gugus aldehid. Sedangkan sukrosa ini bukan gula pereduksi. Bukan gula pereduksi. Karena mengandung gugus aldehid. Nah, menghasilkan endapan merah bata dengan Fehling maka disebut gula pereduksi dan menghasilkan 2 monosakarida yang berbeda yaitu glukosa dan galaktosa. Maka jawabannya adalah laktosa. Oke ya guys, semoga bermanfaat. Saya bahas 10 soal. Silakan belajar kurang lebih untuk karbohidrat di uji kompetensi berapa ini? 1 adalah seperti ini. Cek-cek kembali Assalamualaikum.